Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Gi Oing Yuna, Kapten Cowboy. Hari ini gue mau berbagi cerita lagi. Kebetulan ini gue ada di bridge tuh di Anjungan. Kalau orang Indonesia bilang di Anjungan paling atas deh. Ini agak goyang-goyang dikit ya. Agak ombak-ombak dikit, jadi nggak stabil gue punya kamera, jadi mohon maaf ya, jadi nggak bagus banget. Sebelumnya gue ucapin salam-salam dulu dari Gi Kapten Cowboy, mengucapin selamat siang dan para netizen dan semua pengikut channel gue, channel Kapten Cowboy dari Sabang sampai Merauke. Hari ini gue mau bagi cerita. Oke, salam sejahtera, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue cerita apa ya? Gue mau cerita, tahu gak sih yang namanya harta karun? Nah, ini gue cerita harta karun ini kisah nyata apa yang dijalanin sama Kapten Cowboy waktu tahun itu gue kerja di kapal Cina. Nah, seru kan? Kalau gue bilang di kapal Cina pasti lu manteng terus. Wah, dengerin terus, di nguping terus di apa yang disampaikan sama Oing Yuna, Kapten Cowboy ya. Kok bisa harta karun sih? Nah, cerita gini. Harta karun itu dulu gue waktu kerja di kapal Cina. Kapal Cina itu kerjanya nama kapalnya itu di kapal Krenbas. Nama kapalnya Tibikong. Itu kaptennya gue aja, Kapten Cowboy, anak bangsa merah putih. Gue krunya itu kalau nggak salah ya, itu ada 5 orang. Krunya ada 5 orang, itu kru Indonesia gue, terus campur dengan orang Cina. Nah, tapi kapal ini operasinya di Indonesia. Kapalnya di Indonesia. Ini cerita nyata ya, cerita apa yang gue alami ya. Cerita nyata, cerita yang tidak dibuat-buat. Memang kenyataan apa yang gue alami di atas kapal. Om, kerjanya itu kerja apa sih? Gue bilang, ini kerjaannya ke Kapten Cowboy di kapal ilegal apa non ilegal ya? Gue harus kasih tahu nggak sih gue kerja ilegal apa ilegal ya? Pekerjaan ilegal kali ya. Tapi bukan juga sih, masih ilegal gue bisa berlayar sih, bisa nggak diapa-apain, aman, selamat. Jadi itu gue kerjanya di salah satu perusahaan di Jakarta deh. Gue nggak bisa sebut identitas perusahaannya. Yang jelas gue kerja di salah satu kapal Cina yang berbendera merah putih ya. Jadi kapal itu berbendera merah putih. Nah, kapalnya itu operasi di Indonesia. Kerjanya apa sih kapalnya? Namanya kapal Krenbas. Itu ngangkat-ngangkat kerangka kapal yang ada di dasar laut, namanya underwater ya. Pekerjaan di dasar laut, pekerjaan di bawah air, masih di bawah air, ngangkat kerangka kapal. Jadi ceritanya begini. Cerita kapal ini itu adalah cerita Krenbas yang kerjanya hanya untuk mengangkat kerangka kapal. Dalam satu berita acara yang disampaikan, ini singkat cerita, nanti cerita itu akan bersambung sih. Kalau gue ceritain panjang banget sih. Ini jadi berita acaranya itu pekerjaan underwater, pekerjaan di bawah air untuk mengangkat kerangka kapal di alur pelayaran sempit. Nah, tahu nggak sih yang namanya alur pelayaran sempit? Pasti nggak tahu deh, karena kan bukan orang pelayaran, mana tahu. Justru itu Kapten Cowboy mau kasih tahu yang namanya alur pelayaran sempit itu adalah alur pelayaran di wilayah seputaran pelabuhan alur pelayaran. Umpamanya di Tanjung Priuk alur pelayaran,
di Surabaya, di seluruh Indonesia ada di alur-alur pelayaran sempit. Nah di situ kan banyak kerangka-kerangka kapal yang di pekerjaan diangkat kerangkanya, bangkai kapal. Ceritanya ini ceritanya loh, jangan dibilang, jangan serius dulu deh. Jangan serius dulu ceritanya. Jadi pekerjaan ini di berita acaranya pekerjaan di bawah air untuk mengangkat kerangka kapal di alur pelayaran sempit. Itu berita acara yang ditandatangani oleh bla 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 bla. Tetapi pekerjaan ini tidak sesuai apa yang Kapten Cowboy kerjakan. Yes, benar. Ini kerjanya kira-kira gue mau cerita gak ya? Jadi kerjaannya ini bukan di alur pelayaran sempit. Gue bawa kapal itu di alur pelayaran bebas. Wih, keren dah pelayaran bebas. Sama orang Cina semua. Kaptennya orang Cina, di Indonesia gue Kapten Cowboy. Terus di situ memang kita betul angkat kerangka kapal. Kapal kita angkat kerangka kapal. Terus kerangka kapal apa sih Om? Pasti lu tanya ya. Itu kerangka kapal perang tahun-tahun dulu dah, tahun-tahun zaman dulu yang kita belum lahir ya, zaman peperangan dulu. Itu diangkat. Karena kapal-kapal zaman perang dulu tuh bajanya bagus-bagus. Diangkat semua, dihancurkan di bawah laut, diangkat taruh di kapal tembak. Itu ceritanya. Nah, jadi ceritanya itu saya kerja, gue Kapten Cowboy cerita sama orang-orang Cina. Terus dimana, bawa kemana sih Om kerangka kapal itu? Jadi kerangka kapal itu dibawa ke salah satu perusahaan di Indonesia, perusahaan besar. Wih, keren kan? Perusahaan baja di Indonesia yang besar di mana sih? Nggak tahu deh, cari sendiri deh di Mbah Gogel. Jadi kerjanya itu bohongan, bukan kerja di alur pelayaran sempit, alur bebas. Karena kerja itu kerja bohong-bohongan. Nah, kok bisa begitu sih? Ya bisa lah. Buktinya gue bisa bawa kapal ada di kapal bebas. Nggak ditangkap lagi. Kok nggak ditangkap? Enggak kan? Orang sah kok, ada tanda tangan bla 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 bla. Jadi di situ pekerjaan yang gue kerjakan ambil kerangka-kerangka kapal di alur di laut bebas, bukan di alur pelayaran sempit. Kok bisa diizinin? Bisa lah. Apa sih nggak bisa diizinin? Yang penting sudah ACC. Udah tenang aja. Kepentingan kelompok penting lancar. Nah di situ gue kerja sama orang-orang Cina karena merasa gue terbeban moral kerja dengan orang-orang Cina yang menurut gue tuh enak-enak sih kerjanya, tapi kok kerjanya kayak gini. Gue merasa tidak nyaman. Jadi cerita yang paling sakit lagi, gue nggak boleh bawa kamera, nggak boleh. Kamera disimpan, semua disimpan. Yang bisa dokumentasi disimpan. Kok nggak boleh? Nggak boleh. Nanti takut dipoto-foto sama Kapten Cowboy. Bagaimana? Gitu. Jadi ceritanya bersambung deh ya. Kalau gue cerita panjang banyak banget sih. Terus di Kren Bas itu ada lengkap, ada pembakaran tulang-tulang mayat yang tahun-tahun orang Belanda dulu kan besar-besar badannya, orangnya banyak. Itu sisanya masih ada tulang-tulangnya itu dibakar. Tulang-tulangnya dibakar itu. Habis pengangkatan kerangka kapal tuh banyak masih tulang-tulang. Pokoknya di situ ada seperti peninggalan lah, barang-barang kayak piring, kayak gelas-gelas bagus, ada samurai dan segala macam itu terangkat semua, termasuk baja-bajanya diangkat. Di mana sih? Di bawah. Baja-bajanya di bawah sana. Terus pokoknya berapa koordinat ini di Laut Jawa sudah diangkat semua sebagian kerangka-kerangka kapal Indonesia nggak mau. Dia maunya baja-baja asli yang kapal-kapal perang zaman itu. Pernah salah satu gue kedapatan kerangka kapal itu tahun-tahun 2000-an ya. Kapal-kapal yang mode-mode baru, dia bilang nggak suka dia, no good, nggak bagus, buang kapal itu nggak laku. Yang diambil tuh kerangka-kerangka kapal tahun-tahun
jebot. Jadi begitu ceritanya. Jadi cerita ini apa ya, panjang sekali deh, panjang. Ceritanya panjang banget kayak coklat. Pokoknya terus apa namanya, orang-orang Cina tinggalnya di mana? Tinggalnya di Kapang. Alamatnya di mana? Alamatnya ada di semua di ibu kota, satu alamat. Gue lihat, gue baca sendiri sih, gue baca waktu itu gue sempet dapat berkas, tapi sekarang berkasnya nggak ada. Itu gue buka, wih, alamatnya sama semua, alamatnya sama semua. Terus paspornya banyak yang mati cuy, tapi bisa berlayar di Indonesia. Pokoknya banyak ceritanya deh, wih, banyak, sedih banget. Kapten Cowboy sedih pada saat itu kerja. Kayaknya gue jadi jajah diri sendiri, apa dijajah, menjajah bangsa sendiri sih. Tapi itulah, ini sebuah cerita saja, tidak ada maksud lain. Yang penting regenerasi tahu bahwa di dasar laut kerangka-kerangka kapal sebagian berapa koordinat sudah diambil semua berapa. Tapi masih ada juga sih. Itulah pekerjaan yang apa yang menurut gue ilegal tapi terselubung tapi terlindungi. Kok nggak ditangkap? Kok enggak? Gue nggak ditangkap. Ada surat jalannya lengkap deh, pokoknya ceritanya banyak deh. Kalau pengen lengkap lagi, semua kontak gue Kapten Cowboy. Kan ada kontaknya, ada emailnya. Om, ceritain dong bagaimana sih ceritanya. Pasti gue akan cerita. Kalau lewat video ini panjang banget sih, panjang banget. Jadi kalau pengen lengkap ceritanya, cerita yang sedihnya ada, cerita sakitnya ada, cerita gembiranya ada, cerita merasa tertekan ada, banyak di situ. Pokoknya kalau nggak puas dengan video ini, cerita ini, telepon Kapten Cowboy, telepon gue aja, ada. Nanti kontak personnya, telepon ke Kapten Cowboy. Oke, gue rasa cerita ini bersambung lewat telepon, lewat WA, lewat email. Yang pengen ceritanya bersambung lagi lewat video kayaknya oke, kita sampai sini dulu. Yang penting kontak person, gue tunggu. Pengen cerita tahu sedih, cerita tahu gembira, sakiti dan tertekan, ada di sini. Tinggal telepon saja. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.